Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurkia Yunindita dari program studi pendidikan biologi semester 5 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. PLPM merupakan proses pengenalan lingkungan persekolahan yang dilakukan oleh sarjana pendidikan untuk mengetahui aspek-aspek pendidikan dalam satuan pendidikan. Mengenai pembahasan kali ini adalah karakteristik di SMA Negeri 2 Tambun Selatan yang memiliki karakteristik siswa yang sangat tinggi juga. Oleh sebab itu, minat belajar di sekolah tersebut sangat tinggi. Dan jalur-jalur apa aja yang terdapat di sekolah tersebut? Antara lain, ada jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur akademik atau jalur rapot. Mengenai hambatannya, ada salah satu hambatan yang terdapat di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Salah satunya adalah kurang karakteristik peserta didik. Berikut merupakan struktur sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Di SMA Negeri 2 Tambun Selatan memiliki sebuah peraturan dan tata tertib. Oleh sebab itu, dalam tata tertibnya tertera pasal-pasal yang di dalamnya terdapat sanksi dan juga reward. Mengenai itu, setiap sanksi memiliki poin-poin tersendiri. Jika mereka melakukan sebuah kesalahan hingga batas 100, maka murid tersebut akan dianggap mengundurkan diri dari sekolah. Jika poin-poin yang telah mereka dapat, lalu mereka melakukan sebuah kebaikan, maka itu dapat mengurangi poin tersebut. Jika di SMA Negeri 2 Tambun Selatan, apabila ada siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah, akan diberikan sebuah sanksi teguran. Misalkan, sanksi itu akan diberikan secara berkala. Yang pertama, akan dipanggil atau akan ditegur sebanyak 1-2 kali. Yang kedua, akan dipanggil siswanya dan akan dilakukan pembinaan. Dan yang ketiga, orang tuanya akan ditelepon dan untuk datang ke sekolah. Mengenai jadwal piket guru, tidak memiliki jadwal khusus karena untuk kegiatan upacara di SMA Negeri 2 Tambun Selatan dikarenakan adanya pandemi, oleh sebab itu belum dapat melaksanakan kegiatan upacara bendera pada hari Senin secara rutin. Akan tetapi, pada tanggal 17 Agustus 2021 di SMA Negeri 2 Tambun Selatan akan mengadakan upacara bendera secara offline walaupun dibatasi. Cara mendisiplinkan siswa ketika pada saat kegiatan upacara bendera berlangsung sesuai dengan aturan dan tata tertib di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Apabila terdapat siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib di sekolah, alangkah baiknya ditegur terlebih dahulu dan ditanyai mengapa menggunakan seragam yang berbeda dan tidak mengikuti aturan di sekolah. Ketika siswa tersebut menjawab dengan alasan yang masuk akal, maka dapat dimaklumi dan tidak dapat diberi sanksi atau hukuman. Kemudian, jika esok hari masih menggunakan seragam yang sama seperti seragam kemarin, maka akan dikenakan pelanggaran ringan, sedang, dan berat jika tidak jera terhadap perlakuan yang kemarin. Dalam pelaksanaan rapat kerja di SMA Negeri 2 Tambun Selatan dilakukan sejak awal tahun
seperti pembuatan program dari divisi-divisi yang masing-masing, seperti divisi kesiswaan, divisi kurikulum, dan divisi humas. Setelah itu, program yang telah dibuat akan disesuaikan dengan situasi saat ini. Yang sudah terrealisasikan dan yang belum akan dievaluasi pada akhir tahun. Kemudian, kalau pada saat rapat dilakukan selama sebulan sekali. Setelah itu, rapat pimpinan dengan rapat wakil kepala pada bagian kurikulum dengan wali kelas 10, 11, dan 12. Selain itu, bagian kesiswaan dengan bagian pembina ekskul, selanjutnya pembina OSIS dengan bagian prestasi. Ketika di SMA Negeri 2 Tambun Selatan ingin mengadakan sebuah kegiatan, maka yang dilakukan langkah pertama adalah membuat sebuah proposal terlebih dahulu, kemudian diberikan saran dan juga masukan terkait proposal tersebut oleh guru. Setelah itu dilihat kegiatannya positif dan selanjutnya akan disetujui. Peran dan partisipasi sekolah dalam melaksanakan suatu kegiatan dimulai dari Bapak pimpinan terlebih dahulu, kemudian Bapak dan Ibu guru mendukung apapun yang dilakukan oleh siswa. Namun, apabila prosedur yang harus ditaati oleh siswa seperti membuat proposal terlebih dahulu, lalu dievaluasi dan diawasi sampai kegiatan tersebut selesai. Dalam penyusunan jadwal ekstrakurikuler untuk tahun ajaran 2021 sampai 2022 di SMA Negeri 2 Tambun Selatan menjadwalkan awalnya secara online, kemudian lama-kelamaan setelah memiliki sistem PTMPT akan dilakukan secara offline dengan cara dari 16 ekskul ada satu ekskul yang memiliki prestasi di bidang olahraga yang dilakukan di setiap hari pada jam sore. Kemudian untuk ekskul futsal dijadwalkan pada hari Senin dan hari Rabu. Kemudian untuk ekskul basket dijadwalkan hari Selasa dan hari Kamis. Sedangkan untuk 15 ekskul lainnya akan dibagi dua, ada 8 ekskul di minggu pertama dan minggu ketiga, dan selebihnya di minggu kedua dan minggu keempat. Kemudian, siswa di SMA Negeri 2 Tambun Selatan diwajibkan untuk memilih satu ekskul di sekolah dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di masa pandemi COVID-19. Di SMA Negeri 2 Tambun Selatan membuat satu ekskul dibagi ke dalam 3 ruangan agar tetap menjaga protokol kesehatan. Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di masa pandemi COVID ini tidak memiliki kendala, hanya saja ruang lingkup mereka dibatasi, seperti ketika ingin mengikuti lomba partisipasi keluar. Biasanya mereka setiap bulan September sampai bulan Desember ada yang namanya pekan lomba. Setiap ekskul pasti akan mengadakan lomba mencari peserta dari luar. Tetapi karena pandemi ini jadinya tidak diadakan lomba. Prestasi apa saja sudah dicapai di sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya, ada salah satu siswa kelas 11 sudah 2 kali mendapatkan sertifikat nasional di bidang menulis. Kemudian melalui lomba BIPA, dakwah putih abu-abu kita masuk nominasi 10 besar dari seluruh pelajar sekabupaten. Melalui lomba FLS 2N masuk tingkat nasional, kemudian OSN masuk ke tingkat
provinsi untuk mata pelajaran kimia dan biologi, masuk ke tim Persija, dan masih banyak lagi hal-hal prestasi yang didapatkan siswa SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Sekolah sangat memberikan apresiasi kepada siswa, misalnya dengan memberikan izin dispensasi, kita mensupport talenta dan prestasi baik dari akademis dan non-akademis di setiap anak-anaknya. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan di SMA Negeri 2 Tambun Selatan, seperti pada saat hari besar, kegiatan hari besar 17 Agustus melakukan upacara bendera. Diberlakukannya poin untuk siapa saja yang melanggar ketentuan tata tertib di sekolah dan membiasakan memberi salam, senyum sapa kepada orang, baik kepada guru dan siapa saja yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian adanya uang infak yang dilakukan secara sukarela. Pandemi Covid dimulai pada tahun ajaran 2020 pada bulan Maret. Untuk pertama kalinya sekolah menerapkan sistem daring atau luring, dan pada saat itu pemerintah menerapkan sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Karena kondisi pandemi semakin membaik, oleh sebab itu sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan memberlakukan sistem WFO atau dengan cara sistem masih melakukan pembelajaran dari rumah dan menjadwalkan guru sebanyak 4 orang untuk ke sekolah, dan dengan catatan memiliki kesehatan fisik yang sehat. Kemudian guru tersebut dijadwalkan ke dalam 3 ruangan. Yang pertama, ruang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada bulan September 2021 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan memberlakukan sistem pertemuan tatap muka tetapi terbatas. Total seluruh siswa, baik dari kelas 10, 11, dan 12, sebanyak 1.246 siswa. Menurut peraturan pemerintahan, dengan diberlakukannya sistem tersebut, maka jumlah siswa yang hadir akan dibatasi menjadi setengahnya. Alhasil, untuk kelas 10, 11, dan 12 akan dibagi menjadi 2 kelas. Terdapat kelas ganjil dan kelas genap. Untuk kelas ganjil akan dijadwalkan pada hari Senin dan hari Rabu. Untuk kelas genap akan dijadwalkan hari Selasa dan hari Kamis. Untuk kegiatan daring dan luring masih sama teknisinya. Kalau untuk daring di SMA Negeri 2 Tambun Selatan menitik beratkan kepada peran wali kelas untuk memantau perkembangan anak didiknya dengan cara membuat 2 grup dengan siswa dan grup dengan orang tua, agar terjalin komunikasi dan perkembangan selama mengikuti pembelajaran jarak jauh agar tersampaikan. Kemudian dalam penerapan teknik pembelajaran harus berbeda, sesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Misalnya, dalam materi sistem gerak, pada saat luring kita dapat menggunakan media alat peraga seperti kerangka. Ketika daring, kita dapat menggunakan YouTube untuk bisa menayangkan video. Untuk masalah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan terus dipantau pada bagian kurikulum. Tekniknya, pada setiap bulan akan menanyakan mengenai absensi siswa, kemudian metode pembelajaran, dan pada saat itu guru mengajar, bagian kurikulum akan mengirimkan berupa link. Dari link tersebut kita dapat mengetahui materi apa yang akan diajarkan kepada siswa dan metode apa yang akan digunakan pada saat di dalam kelas.
SMA Negeri 2 Tambun Selatan dalam penilaiannya dalam pembelajaran daring dan luring menggunakan Google Forms agar siswa dapat lebih disiplin waktu untuk pengumpulannya. Kemudian ada pun kesulitannya dalam proses penilaian, yaitu mengenai pemahaman materi yang akan disampaikan. Dan pada saat ujian, guru tidak mengetahui mana siswa yang mengerjakan dengan jujur atau sebaliknya. Metode dan model yang digunakan dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 2 Tambun Selatan menggunakan seperti penayangan video dan PPT. Selanjutnya, teknik penilaian yang diambil adalah teknik tugas, teknik uji ulangan harian, dan teknik praktikum. Teknik penilaian harian. Teknik penilaian yang diambil adalah nilai praktikum, nilai ulangan harian, dan nilai tugas. Pada saat ujian dapat memanfaatkan Google Classroom karena lebih memudahkan untuk memberikan penilaian. Dalam menanamkan sikap kejujuran untuk mengerjakan ulangan harian, SMA Negeri 2 Tambun Selatan diwajibkan memberikan bukti seperti video atau foto pada saat siswa mengerjakan agar benar-benar fokus dan tidak menyontek. Tidak hanya siswa yang memiliki kesulitan atau kendala dalam pembelajaran daring, guru pun juga sama. Dan guru hanya dapat mengontrol melalui absensi kelas mengenai kehadiran dan keaktifan siswa. Setiap ruangan kelas memiliki wali kelasnya masing-masing yang dapat disebut sebagai titik berat atau pengganti guru kurikulum, menanyakan bagaimana perkembangan anak dan bagaimana kondisinya. Dan setiap wali kelas mempunyai grup bersama dengan orang tua dari siswa masing-masing untuk dapat memberikan informasi terkait perkembangannya. Misalkan ketika ada siswa yang tidak mempunyai laptop atau HP, akan dipinjamkan dari pihak sekolah melalui wali kelas, kemudian membawa anaknya dan membuatkan surat perjanjian kepada pihak sekolah. Selanjutnya, baik dengan solusi yang diberikan, pertama harus kerjasama dari semua bidang, yaitu bidang sarana, kesiswaan, humas, kurikulum, maupun kerjasama dari wali kelas. Dan untuk harapan ke depannya, kita tidak dapat menyalahkan suatu kondisi karena bagaimanapun proses pembelajaran harus tetap berlangsung dan tidak boleh berhenti. Ke depannya, kita sama-sama berubah pelan-pelan tapi pasti, seperti halnya pada saat ini menggunakan sistem daring atau luring dengan menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Contoh dapat menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom, Google Classroom, dan lain-lainnya. Di sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan, dengan menambahkan guru BK ke dalam jadwal mata pelajaran selama 2 minggu sekali, guru BK masuk ke dalam kelas dengan memberikan motivasi dan menanyakan apakah ada masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Tidak hanya itu, untuk membantu memantau siswa, guru BK juga ikut masuk ke dalam Google Classroom yang ditemani dengan wali kelasnya dan dapat melihat kondisi siswa. Dan guru BK memiliki sebuah program untuk kelas 12 mengenai SBMPTN dan jalur masuk PTN lainnya. Dan untuk memotivasi siswa, guru pada saat pembelajaran luring maupun daring memberikan perbedaan yang sangat signifikan. Motivasi yang diberikan pada saat pembelajaran luring dan daring itu sangat memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Contohnya pada saat daring,
Guru hanya dapat memantau lewat aplikasi. Sedangkan kalau pada saat luring, guru dapat langsung berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Oleh sebab itu, guru juga memiliki kesulitan dalam hal memotivasi siswa, memiliki keterbatasan waktu dan latar belakang yang berbeda-beda, serta terdapat kendala atau masalah-masalah yang belum dapat terselesaikan. Kurangnya rasa keterbukaan antar guru dan siswa menyebabkan kurangnya komunikasi.